guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Di kesempatan kali ini aku mau nge-battle 5 merek sunscreen yang abis aku beli. Yang pertama itu ada Azarin, yang kedua itu ada Karasan, yang ketiga itu ada Biore UV, yang keempat itu ada Garnier, dan yang kelima adalah Bali Breeze. Semuanya ini memiliki SPF yang kurang lebih sama teman-teman. Jadi sekitar SPF 45 sampai SPF 50. Dan aku beli kemasannya itu yang kecil-kecil. Jadi kurang lebih ukurannya itu 30 sampai 60 gram atau travel size. Abis ini kita lihat aja masing-masing sunscreen ini plus minusnya apa aja untuk kita review guys. Kira-kira kalian penasaran gak sunscreen merek apa yang paling cocok di kulit aku? Atau mungkin yang paling cocok di kulit kalian? Kita mulai dulu dari yang pertama. Yang pertama, yang paling kiri ini adalah sunscreen Azarin. Kemasan atau packagingnya itu warna hijau muda atau hijau agak toska gitu dan kuning guys. Kalau di packagingnya Azarin ini nulis kalau dia ini teksturnya itu gel yang dingin dan juga ringan sehingga mudah diserap di kulit. Dan pastinya tidak meninggalkan white cast pada kulit. Di packagingnya juga ada tulisannya kalau sunscreen Azarin ini adalah daily skin protection for the sunscreen haters. Jadi kalau misalnya kamu itu pembenci atau yang gak suka nih, orang yang gak suka banget buat pakai sunscreen, kalian mungkin cocok pakai Azarin ini karena klaimnya dia seperti itu. Sunscreen Azarin ini bisa dipakai untuk orang-orang yang gak suka pakai sunscreen. Memang benar sih dari segi teksturnya itu menurut aku ringan banget. Sampai nggak kerasa kayak kalau kita tuh lagi pakai sunscreen gitu guys. Sunscreen ini itu mungkin cocoknya untuk daily use kali ya, karena dia itu klaimnya kan daily skin protector. Bukan untuk kalau kalian aktivitas di tempat yang panas kayak pantai gitu. Sunscreen kedua yang mau aku review hari ini adalah punyanya Karasan. Dia adalah Karasan Solar Smart UV Protector. Packagingnya itu warna kuning, ada bunga-bunganya gitu guys. Di kemasannya itu mereka tulisnya adalah Karasan The Tropical Skin Expert. Jadi cocok untuk orang-orang yang tinggal di iklim tropis seperti ini. SPF-nya itu sama kayak Azarin tadi, yaitu 45. Tapi bedanya untuk Karasan itu kemasannya cuma 30 ml guys. Sedangkan kalau sunscreen yang Azarin tadi itu kemasannya lebih besar, 50 ml. Untuk harga yang hampir sama guys. Harga sunscreen Azarin maupun Karasan itu di kisaran 55 sampai 60 ribu rupiah. Nah ini dia teksturnya, kalau teman-teman penasaran, teksturnya itu sedikit lebih padat daripada Azarin. Jadi dia lebih padat gitu ya, lebih kental. Warnanya itu nggak putih-putih banget tapi agak ke krem. Teksturnya itu ringan banget dan juga gampang banget menyerap. Sampai benar-benar nggak kelihatan kalau kita itu pakai sunscreen. Yang aku suka dari sunscreen merek Karasan ini adalah finishingnya itu matte guys. Jadi cocok banget buat kamu yang kulitnya itu oily karena dia nggak kelihatan glowing-glowing oily-oily gitu loh guys. Ini kan di bagian pipi kiri ya, tadi aku pakainya untuk yang Karasan. Sedangkan yang Azarin itu di pipi sebelah kanan. Kalian bisa lihat perbandingannya, kalau yang di sebelah kanan itu lebih finishingnya itu lebih glowing gitu ya. Kalau yang di sebelah kiri itu lebih matte. Sunscreen ketiga yang mau gue review adalah Biore UV. Ini adalah versi samplernya ya guys, tapi sebenarnya gue udah pakai Biore UV ini bertahun-tahun sih dari zaman gue kuliah. Packagingnya warnanya cantik, warna biru muda dan SPF-nya itu 50. Cuma yang bikin aku berpindah dari merek Biore ini adalah aku tuh baru tahu di tahun ini, di awal tahun ini, kalau ternyata Biore sunscreen itu mengandung alkohol guys. Jadinya aku ngerasa di kulit aku tuh kurang cocok gitu loh guys, karena aku kan kulitnya berjerawat dan agak sensitif. Dari segi teksturnya sebenarnya ini enak sih guys. Dia itu benar-benar ringan dan juga gel gitu. Ini aku mau pakai di bagian area hidung aku. Dia dingin-dingin gitu, ada aroma wanginya juga sedikit, kayak wangi-wangi entah lemon atau apa gitu, tapi wangi. Teksturnya mudah menyerap juga dan pastinya ringan. Tapi di sini ada sensasi yang aku nggak suka, yaitu lebih cekit-cekit gitu loh guys, karena dia ada alkoholnya dikit kan. Dan bahan baku alkohol ini sebenarnya nggak terlalu cocok untuk jenis kulit yang berjerawat ataupun sensitif seperti jenis kulit aku. Sunscreen keempat yang mau aku review adalah Garnier Super UV. Ini SPF-nya itu 50 dan dari segi packaging itu agak beda ya sama yang lain-lain yang bentuknya tube. Di sini warnanya putih kemasannya dan di bagian tutupnya itu warna kuning guys. Langsung aja kita coba bareng-bareng biar teman-teman bisa lihat Garnier Super UV ini kalau dipakai seperti apa sih gitu ya.
Aku sebenarnya udah cobain Garnier sunscreen ini beberapa kali, jadi nggak cuma saat ini doang, udah beberapa kali ya. Cuma aku ngerasa somehow nggak terlalu cocok di aku. Tapi ini di wajah aku aja ya, belum tentu di wajah kalian juga kurang cocok. Ini dari segi teksturnya itu warnanya putih, kental, dan agak padat. Nah, yang aku kurang suka adalah ketika diaplikasikan ke wajah, itu terasa agak berat guys. Jadi aku ngerasa nggak cocok gitu loh, karena jenis kulit aku kan berjerawat dan ada komedo juga ya. Kalau dikasih sunscreen yang terlalu berat, itu dia bisa bikin lebih jerawatan lagi. Jadinya akhir-akhir ini untuk Garnier sunscreen ini aku nggak pakai di wajah aku sih. Yang Garnier ini tuh biasanya teksturnya agak lengket sih di sini. Kalau yang Azarin terus juga Karasan sama Biore itu dia nggak sticky, nggak lengket gitu guys. Cuma kalau Azarin itu dia ada oily gitu ya, kayak agak lebih berminyak. Kalau Karasan kan lebih aman, lebih kering dia. Modelnya jatuhnya lebih matte. Kalau yang ini lebih glowing dikit. Kalau yang Biore itu dia kayak ada alkoholnya gitu sih yang aku rasain. Last but not least, aku mau review sunscreen Bali Breeze. Dia ini di captionnya, di tulisannya itu adalah tropical sunscreen dengan 50 SPF. Dan kalau dari namanya aja kan Bali Breeze ya, berarti dia itu sebenarnya cocok nih untuk jadi sunscreen aktivitas yang berada di bawah matahari terus, ataupun aktivitas-aktivitas di pantai. Warna packagingnya itu cantik juga, warna kuning, ada campuran oranye dan ada gambar pohon kelapa dan juga pantai gitu ya, pantai dan ada matahari. Untuk sunscreennya ini jujurly aku paling suka sih guys, dari segi tekstur maupun dari segi ketahanannya. Kali ini aku mau pakai di jidat aku ya, atau di kening aku. Teksturnya sih dia kalau dipencet itu sebenarnya warnanya putih, tapi sangat mudah meresap dan sangat ringan aku bilang. Jadi aku suka banget sama tekstur dari sunscreen merek Bali Breeze ini. Dia juga cukup wangi. Wanginya sebenarnya nggak jauh berbeda sama wanginya si Biore UV sih. Jadi ada wangi-wangi yang enak gitu sih, aku suka. Dan dia ini udah cepet banget ngeresepnya, terus juga nggak oily gitu guys. Jadi si sunscreen Bali Breeze ini itu finishingnya itu matte. Seneng banget gak sih nemuin yang kayak gini. Dia SPF-nya 50, jadi aman juga buat kulit. Dan aku biasanya pakai ini untuk kalau ke tempat-tempat yang mataharinya itu lagi terik gitu. Kalau misalnya untuk yang daily, aku akan menggunakan sunscreen lain yang udah aku review sebelumnya. Kemarin itu aku bawa sunscreen Bali Breeze ini waktu liburan ke Belitung, kan ke pantai gitu ya, agak panas. Dan kulit aku tuh bener-bener gak gosong. Jadi dia ini cukup efektif untuk dipakai ke tempat-tempat yang bener-bener kena sinar matahari. Yang ini Azarin, yang ini Karasan, yang di bagian pipi kanan. Terus yang di bagian dagu ini aku pakai Garnier. Di sini juga Garnier. Yang di sini tuh aku pakai Biore UV Protection, dan yang di paling atas tuh aku pakai Bali Breeze. Kalau teman-teman mau lihat, di sini sebenarnya ada perbedaannya sih ketika diaplikasikan. Yang sini terlihat lebih glowing daripada yang di sebelah kanan, yang Karasan. Terus yang di Biore ini dia sebenarnya light juga teksturnya, tapi dia kayak mengandung alkohol gitu. Dan yang di Garnier ini dia sebenarnya nggak glowing, tapi bahannya gitu agak sticky. Kalau yang Bali Breeze juga enak sih dipakai guys, di kulit tuh kayak kerasa ringan gitu. I believe that semua produk termasuk sunscreen dari berbagai brand itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi teman-teman harus bisa wise enough untuk memilih kira-kira mana aja sih yang cocok untuk jenis kulit kalian. Karena jenis kulit tiap orang itu juga beda-beda. Ada yang dia oily, ada yang dia itu sebenarnya kering, ada yang lebih sensitif dari yang lainnya. Kalian harus pintar-pintar pilih sunscreen kalian, biar ketika kalian pakai sunscreen itu nggak menimbulkan masalah-masalah baru di kulit kalian. Contohnya misalnya jadi jerawatan, atau kalau yang kulitnya kering itu malah jadi breakout, jadi ngelupas-ngelupas, itu bisa banget terjadi. Makanya teman-teman sebelum membeli sunscreen itu harus teliti untuk dibaca dulu nih kira-kira kandungannya apa aja di packagingnya. Terus teman-teman juga bisa lihat review-review dulu dari orang-orang yang udah pernah pakai sunscreen yang sama. Jadi gimana nih guys, setelah aku nge-review 5 jenis sunscreen ini, kira-kira kalian jadi tertarik untuk cobain yang mana? Atau kalian ada nggak sih rekomendasi sunscreen yang menurut kalian bagus juga dan cocok untuk kulit berminyak? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya, biar kapan-kapan aku juga bisa beli dan cobain juga rekomendasi dari kalian.
Semoga setelah teman-teman melihat review sunscreen ini, teman-teman bisa lebih memilih kira-kira sunscreen mana sih yang cocok dengan tipe atau jenis kulit teman-teman masing-masing. I think that's all guys from me. Thank you guys for watching. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.